Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan untuk menyelesaikan tugas akhir dalam mata kuliah matematika diskrit. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Di sini tujuan pemaparan materi ini, makalah kami ini untuk menyelesaikan tugas akhir dalam mata kuliah matematika diskrit dengan dosen pengampu Bapak Abdul Aziz Batubara. Saya di sini sebagai moderator M. Arif Panjiwibowo dan teman saya. Saya Muhammad Fajar Amri. Saya Muhammad Brindu. Saya Indah Novita. Kami akan membawakan materi dengan judul graf, yaitu sejarah graf, definisi graf, dan jenis-jenis graf. Yang akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Fauzan Amri. Kepada teman saya persilakan. Oke, baik kita mulai. Sejarah graf. Teori graf pertama kali muncul pada saat matematikawan sekaligus fisikawan Swiss bernama Leonhard Euler tahun 1736 berhasil menemukan jawaban atas masalah yang cukup terkenal di kala itu, yaitu masalah jembatan Königsberg. Kota Königsberg sekarang bernama kota Kaliningrad yang terletak di sebelah timur Rusia Jerman, memiliki sungai yang dikenal dengan nama Sungai Pregal. Dari situlah asal muasal sejarah dari graf. Oke, dan teori graf merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang banyak digunakan untuk mempermudah suatu penyelesaian masalah. Dengan mempresentasikan persoalan ke dalam bentuk graf, maka persoalan dijelaskan secara lebih sederhana. Pada abad ke-18, Euler memperkenalkan dasar pengembangan teori graf pada saat itu di kota Königsberg yang tadi saya jelaskan. Warga kota tersebut ingin melewati setiap jembatan tepat satu kali dan kembali lagi ke tempat awal. Euler membuktikan dengan menggunakannya suatu bentuk representasi tertentu bahwa hal itu tidak mungkin. Bentuk representasikan itu berkembang menjadi teori graf yang kita kenal saat ini. Suatu graf terdiri dari gabungan himpunan tak kosong titik dan himpunan sisi yang berhubungan titik-titik pada G. Banyaknya anggota pada himpunan titik dinyatakan sebagai dan banyaknya anggota himpunan sisi pada graf G dinyatakan sebagai titik koma. Banyak titik atau satu sisi pada graf disebut sebagai koordinatis graf. Lanjut ke definisi. Definisi teori graf atau teori grafik dalam matematika dan ilmu komputer adalah cabang kajian yang mempelajari sifat graf atau grafik. Ini tidak sama dengan grafika. Graf merupakan sekumpulan objek terstruktur di mana beberapa pasangan objek mempunyai hubungan ataupun ketarikan tertentu. Himpunan titik bisa berupa elemen-elemen yang berupa komputer, buah-buahan, anak-anak, kendaraan, kereta api, pesawat, mata pelajaran atau mata kuliah, dan objek-objek perusahaan. Atau himpunan titik lainnya dapat berupa trek kereta api, jalan landasan, pacu pesawat, jalur, atau tempat waktu. Sedangkan relasi antara pidato ilmiah pengukuran profesor di lingkungan UNED, himpunan elemen yang satu dengan himpunan elemen yang lain dinotasikan oleh sebuah sisi dalam graf. Maka yang demikian akan membentuk graf, sehingga graf juga tidak sama dengan grafik. Bahkan Selamin menegaskan bahwa if destiny is a point and effort is a line, then life is also a graph. Banyak sekali struktur yang bisa dipresentasikan dengan graf dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graf. Jaringan persahabatan pada Facebook bisa dipresentasikan dengan graf. Yakini simpul-simpulnya adalah para pengguna Facebook dan ada sisi antara pengguna hanya jika mereka berteman
Perkembangan algoritma untuk menangani graf akan berdampak besar bagi ilmu komputer. Sebuah struktur graf bisa dikembangkan dengan memberi bobot pada tiap sisi. Graf berbobot dapat digunakan untuk melambangkan banyak konsep berbeda. Sebagai contoh, jika suatu graf melambangkan jaringan jalan, maka bobotnya bisa berarti panjang jalan maupun batas kecepatan tertinggi pada jalan tertentu. Ekstensi lain pada graf adalah dengan membuat sisinya berarah, yang secara teknis disebut graf berarah atau digraf. Digraf dengan sisi berbobot disebut jaringan. Jaringan banyak digunakan pada cabang praktis teori graf, yaitu analisis jaringan. Perlu catat bahwa pada analisis jaringan, definisi kata jaringan bisa berbeda-beda dan sering berarti graf sederhana tanpa bobot dan arah. Oke, untuk selanjutnya kita akan ke contoh aplikasi teori graf dalam memecahkan masalah dan aktivitas sehari-hari. Dibacakan oleh Indus selanjutnya. Jenis-jenis graf. Jenis-jenis graf terdapat ada dua, yaitu graf sederhana dan graf tak sederhana. Baik, saya akan menjelaskan tentang graf sederhana. Rusuk U V sama dengan VU. Menurut Munir, graf sederhana juga dapat didefinisikan sebagai G sama dengan VE, terdiri dari V himpunan tidak kosong simpul-simpul dan E himpunan pasangan yang tak berurut yang berbeda yang disebut rusuk. Graf pembagian beberapa graf sederhana. A. Graf lengkap atau complete graph. Graf lengkap adalah graf sederhana yang setiap dua simpulnya bertetangga. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Setiap simpul pada Kn berderajat n-1. Banyaknya rusuk pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n dalam kurung n kurang 1 per 2. B. Graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. C. Graf teratur atau regular graph. Graf teratur adalah graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. D. Graf bipartit atau bipartit graph. Graf G yang himpunan simpulnya dapat dikelompokkan menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2. Demikian sehingga setiap rusuk di dalam G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2 disebut graf bipartit dan dinyatakan sebagai G dalam kurung V1, V2. Baiklah, graf tak sederhana akan dijelaskan oleh Kinda. Graf yang mengandung rusuk ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. Ada dua macam graf yang tak sederhana, yaitu graf ganda atau graf semu. Graf ganda adalah graf yang mengandung rusuk ganda, graf semu adalah graf yang mengandung gelang atau loop. Pengelompokan berdasarkan orientasi arah pada rusuknya digolongkan menjadi dua, yaitu graf tak berarah dan graf berarah. A. Graf tak berarah. Graf tak berarah adalah graf yang rusuknya tidak mempunyai orientasi arah. Urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh rusuk tidak diperhatikan. Jadi V1, V2 sama dengan V2, V1 adalah rusuk yang sama. B. Graf berarah. Graf berarah adalah graf yang setiap rusuknya memiliki orientasi arah. Rusuk pada graf berarah disebut busur. Pada graf berarah U, V dan U16 V16U menyatakan dua buah busur yang berbeda. Jadi U, P tidak sama dengan V, U. Untuk busur U, P, unsur simpul U dinamakan simpul asal dan simpul P dinamakan simpul terminal. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan kesimpulannya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka manfaat dari kajian ini adalah sebagai berikut.
Secara teoritis, diharapkan asumsi yang diberikan dapat menjadi dasar dalam pemilihan algoritma untuk menyelesaikan masalah jarak terpendek, serta diharapkan dapat menjadi pemilihan algoritma yang efektif dan efisien dalam pengerjaannya, sehingga memudahkan dalam menyelesaikan masalah jarak terpendek dari suatu graf dan memiliki hasil atau solusi yang tepat. Secara praktis diharapkan dapat memberi informasi baru tentang asumsi dari algoritma Floyd-Warshall, serta diharapkan dapat menambah pengetahuan atau dapat menjadi referensi bagi pembaca, khususnya mahasiswa. Saran dari kelompok kami tentang makalah ini mungkin dan isinya, sarannya itu grafnya cukup membantu kami dan memberitahu apa itu sejarah graf, definisi graf, dan jenis-jenis graf. Saran kami dari kami yaitu seandainya materi ini dikaji ulang dan diulang secara berkala, maka akan lebih mudah dipahami. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, kami telah menyelesaikan presentasi. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.